A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuh hatta idza ataw ala wadin hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Shadaqallahul azim. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa ayat-ayat ini tuh tidak turun karena adanya peristiwa khusus pada masa Nabi Muhammad SAW, melainkan merupakan bagian dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah berikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat manusia. Nah, pada ayat 17 dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan burung yang semuanya itu tersusun dengan rapi dan tertib. Nah, hal ini menunjukkan kepemimpinan Nabi Sulaiman yang sangat baik dalam mengatur pasukannya. Nah, kemudian pada ayat 18 ketika rombongan Nabi Sulaiman melewati sebuah lembah semut, seekor semut memperingatkan teman-temannya agar segera masuk ke dalam sarang supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Nah, peristiwa ini tuh menunjukkan pentingnya kepedulian dan saling mengingatkan dalam kehidupan. Nah, selanjutnya pada ayat 19, Sulaiman tersenyum mendengar perkataan semut tersebut, yang mana beliau kemudian berdoa kepada Allah agar selalu diberikan kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang telah diterimanya, serta mampu melakukan amal soleh yang diridainya. Nah, jadi teman-teman melalui kisah ini Allah ingin mengajarkan bahwa kekuasaan, ilmu, dan kemampuan yang dimiliki seseorang itu harus disertai dengan rasa syukur, kepedulian terhadap sesama, serta kerendahan hati di hadapan Allah. Nah, itulah hikmah besar yang dapat kita ambil dari Quran Surah An-Naml ayat 9. Nah, itulah hikmah besar yang dapat kita ambil dari Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan 19. Nah, selanjutnya itu pada bagian ini kita akan membahas penafsiran Quran Surat An-Naml ayat 17 sampai dengan 19. Nah, teman-teman, ayat-ayat ini tuh menceritakan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam sekaligus mengajarkan pada banyak nilai kehidupan yang dapat kita teladani. Yang pertama itu pada ayat 17, para mufassir menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Nah, meskipun memiliki kekuasaan yang sangat besar, Nabi Sulaiman mampu mengatur seluruh pasukannya dengan tertib dan teratur. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu harus mengelola amanah dengan adil dan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian itu pada ayat 18 ketika melewati lembah semut,
Seekor semut mengingatkan semut-semut lainnya agar segera masuk ke dalam sarang supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Nah, para mufasir menjelaskan bahwa peristiwa ini mengajarkan pentingnya kepedulian, kerjasama, dan saling mengingatkan demi keselamatan bersama. Selanjutnya itu pada ayat 19, Nabi Sulaiman tersenyum mendengar perkataan semut tersebut. Beliau tidak menjadi sombong dengan kekuasaan yang dimilikinya, tetapi juga bersyukur kepada Allah dan berdoa agar selalu diberi kemampuan untuk berbuat baik. Mana sikap ini menunjukkan bahwa semakin besar nikmat yang kita terima, semakin besar juga rasa syukur yang harus diterima. Nah, jadi teman-teman, inti dari penafsiran Quran Surah An-Naml ayat 17-19 ini adalah bahwa kekuasaan dan ilmu itu harus digunakan dengan bertanggung jawab, serta disertai kepedulian kepada sesama, serta selalu diiringi rasa syukur kepada Allah. Nah, inilah teladan yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi selanjutnya itu mengenai nilai pendidikan. Yang pertama itu adalah tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab, di mana Nabi Sulaiman itu mampu memimpin pasukannya dengan tertib dan adil. Nah, hal ini itu mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu memang harus mengatur, melindungi, dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah kepedulian sosial, di mana kita bisa melihat bagaimana seorang semut itu mengingatkan teman-temannya agar terhindar dari bahaya. Nah, ini mengajarkan pentingnya saling peduli, saling mengingatkan, dan bekerjasama dalam bermasyarakat. Nah, kemudian yaitu selanjutnya adalah rasa syukur. Meskipun memiliki kekuasaan yang besar, Nabi Sulaiman itu tetap bersyukur kepada Allah dan menyadari bahwa semua nikmat itu berasal darinya. Nah, sikap ini tuh menjadi teladan agar tidak sombong atas apa yang kita miliki. Nah, jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa Quran Surat An-Naml ayat 17-19 ini mengandung nilai-nilai pendidikan berupa kepemimpinan yang bertanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, dan rasa syukur pada Allah. Nah, jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita itu akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai Quran Surat An-Naml ayat 17-19. Yang mana pada intinya ayat ini tuh menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang memimpin pasukan manusia, jin, dan burung dengan tertib. Nah, ketika melewati lembah semut, seekor semut mengingatkan kaumnya agar menghindari bahaya. Dan mendengar hal itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Nah, ayat-ayat ini juga mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang baik, kepedulian terhadap sesama, serta selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya.